macam. Tapi tidak ada satupun yang berbunyi klakson atau hor ya kalau di Malaysia. Jadi aku sambil ngeliatin ini isinya tuh apa aja. Itu ada bawang merah, kemudian kerupuk muruku. Lengah sedikit, gamelan diklaim oleh negara tetangga, gamelan Melayu. Di Malaysia itu juga ada gamelan. Jadi bukan hanya di Indonesia saja. Janganlah berkomentar yang bukan-bukan kalau kita tidak tahu yang sebenarnya. Justru ini bisa menimbulkan perselisihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Jumpa lagi di Bang Toha Mersing Reaction. Kali ini Bang Toha akan mereaction video-video culture shock pelancong daripada luar negara ketika datang ke Malaysia, dibuat kagum dan terkejut dengan berbagai aneka jenis makanannya. Kemudian dari segi budaya di Malaysia itu juga budayanya hampir sama seperti yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia ada gamelan, di Malaysia pun juga ada gamelan. Namun semuanya ada perbedaan. Nah, inilah perbedaannya. Disimak habis biar kita tidak salah paham satu sama lain. Perbezaan antara gamelan Jawa, gamelan Melayu dengan gamelan Bali. Yang pertama, bila kita dengar ketiga-tiga ensemble ni, bila kita dengar gamelan Jawa, bunyi dia biasanya slow, perlahan, lagu tempo yang panjang macam tu. Gamelan Melayu, tempo dia sederhana dan melodius. Gamelan Bali adalah melodi yang rancak, rhythmic pattern yang lincah. Betul, Mas. Dia ada kali sangat kuat. Yang kedua, gamelan Jawa menggunakan dua jenis laras. Laras tu bila kita kata bunyi nada dia tu ada dua bentuk. Okey, yang pertama kita panggil laras slendro, yang kedua kita panggil laras pelok. 5 nada dengan 7 nada. Gamelan Melayu pula kita hanya pakai 5 nada yang kita panggil slendro Melayu, manakala gamelan Bali dia menggunakan pelok tapi 5 nada. Ketiga, ensemble yang terdapat dalam gamelan-gamelan ni berbeza. Okey, gamelan Jawa dia banyak ensemble. Kadang-kadang kena pakai 15 orang untuk memainkan ensemble tu. Dalam gamelan Melayu kita hanya perlukan 7 alat saja dan mencukupi dah. Manakala gamelan Bali memerlukan lebih kurang 10 dan lebih. Dan alat dia perlu dalam berpasangan. Walau macam mana pun perbezaan dia, yang penting yang kita dapat persamaan dia adalah semua daripada keluarga yang sama. Keluarga nah, Gong, itu dia. Tunggu. Kita kan daripada keluarga gamelan yang sama. So jangan gaduh-gaduh, okey? Dari keluarga yang sama, jangan gaduh-gaduh. Kita kan serumpun. Wah, aku kalau ngomong kita serumpun itu kadang-kadang netizen juga tidak terima ya. Untuk netizen yang tidak terima itu hak kalian. Yang penting saya ingin hidup damai, aman, sentosa, banyak teman, sehingga kita bisa menjalin persahabatan. Kalau ada kesamaan budaya dengan di negara tetangga, tadi gamelan pun juga sudah dijelaskan ya. Jangan gaduh-gaduh bab pasal soal gamelan. Harusnya kebudayaan yang sama itu harusnya bisa membuat kita tambah rukun, bukan harus saling berselisih. Nah, di Malaysia itu keanekaragamannya itu bukan hanya budayanya saja, tetapi untuk jenis makanannya, kemudian buah duriannya yang begitu sangat-sangat menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong luar negara yang datang ke Malaysia. Kemudian aneka jenis makanannya itu memang sangat banyak. Malaysia negara berbilang kaum karena dari banyaknya percampuran bangsa atau dari banyaknya berbagai bangsa sehingga menciptakan keaneka ragam makanan yang sangat unik yang mungkin tidak bisa ditemukan di mana-mana negara. Seperti apa culture shock pelancong dari Indonesia ketika mencoba makanan-makanan yang mungkin tidak bisa ditemukan di Indonesia. Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Trying Malaysian durian for the first time. Today we're gonna try the best durian The best in the durian. whole world in Malaysia. The name is Musangking durian and it's the most delicious one. So it will be my first time. Langsung dicoba, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I'm so excited. Okay, 1, 2, 3, go. Bismillah, enak, Mbak. Yes, this is definitely a yes. Oh my god, it's so good. So good. It's Bagus. melting in my mouth. It's really really good, guys. It's so
very good. It's so Terlampau sour and segar. not sweet, guys. Enak I like it, sekali. I love it. It's very creamy. Mbak Bule makan durian di Malaysia, durian Musang King, langsung So if terkejut you go to shock Malaysia, dengan try rasanya. Musang King durian. It's very good. Recommend. Jadi kali ini aku lagi ada di KL Sentral. Tentunya aku kali ini nggak sendirian, tetapi aku ditemenin oleh kawan-kawanku yang bernama Tia dan Ade. Jadi kali ini aku mau ngajak temenku untuk nyobain makanan yang tentunya mereka itu belum tahu. Apa itu? Yap, panipuri dan ladu. Ini di luar Nurul banget. Mereka nggak bakalan nyangka kalau aku bakalan ngajak mereka buat nyobain panipuri dan ladu. Mereka masih enjoy aja ini, masih petang-peteng seperti model. Mereka nggak tahu kalau gue tuh mau ngajak mereka buat nyobain sesuatu yang mereka itu bakalan shock nanti kalau dia udah lihat apa itu. Kenapa harus ini kita shock, masih Mbak? jalan terus lurus aja ya, masih nyari. Jadi ini tuh di sebelah KL Sentral. Ini namanya di Little India, yang jalannya itu penuh warna-warni dan penuh dengan jajanan-jajanan India, semua penuh dengan khas-khas dari India. Yap, ini udah sampai di depan kedainya dan lihat muka temanku, dia udah tegang banget, dia udah shock. Kok gue diajak ke sini sih, Ica? Ya tentunya karena aku penasaran, bocah. Selain itu, kalau misalkan nggak enak, itu bukan cuma aku sendiri yang nyoba, tetapi kalian juga udah pernah nyoba. Seenggaknya itu aku apes nggak sendiri. Nah ini sambil nunggu abang-abangnya ngeracik, aku itu sebenarnya udah deg-degan banget, udah kayak takut, pengen nyoba tapi takut gitu. Nah ini racikannya udah jadi. Aku sambil ngeliatin ini isinya tuh apa aja. Itu ada bawang merah, kemudian kerupuk muruku, terus ada kentang kayak direbus gitu, dibejak-bejak halus banget, kemudian disiram sama kuah hijau. Jadi kesimpulannya itu rasanya masam, gurih, manis. Ini rasanya tuh masih bisa masuk ke mulut deh, gak seperti apa yang kita bayangkan, yang aku bayangkan, yang teman-temanku bayangkan, yang katanya rasanya itu gak enak, langu, ataupun bau kari, bau langu, bau sengir. Gak ada sama sekali guys, ini rasanya enak. Kalau misalkan kalian gak suka bawang merah, itu bisa minta sama abangnya, jangan dikasih bawang merah, udah gitu aja, gak repot, bilang aja gak usah dikasih bawang merah. Tapi di sini kalau misalkan gak dikasih bawang merah, itu nggak afdol rasanya, karena kan ciri khas dari orang-orang India itu kan bawang merah gitu kan. Jadi aku nggak minta sama abang-abangnya untuk tidak dikasih bawang merah, tetep gas aja bang, kasih aja bawang merah bang, biar mereka rasain bang. Masem kan, masem banget, masem, enak. Ini kurang sopan, nggak boleh. Ini kurang sopan, ya. Jangan lakukan hal seperti ini lagi ya. Gimana rasanya? Kalau aku nggak deh. Mari masuk sih, masuk karena Brambangnya apa ya? bawang merah. Kalau aku 7/10. 6 karena ini minum Orang terbiasa sih. ya lebih kaget nggak sih? Aneh bener sih. Anyep, ini latas. Oke, untuk teman-teman di sini saya ingin memberikan pesan ya. Kalau mungkin kita tidak suka dengan makanan tersebut, kalau mencoba makanan tersebut, jangan sampai dihadapan oleh penjualnya, ya kan? Takutnya nanti penjualnya tersinggung. Menuruti semua kemauanku. Apa rasanya guys? Ini adalah ladu. Iya. Makan. Oke, coba apa enak. lagi, Mbak? Ini pasti bisa masuk banget. Manis ya? Iya banget. Enak. Manis. Kan. Enak sih tapi udah terlalu manis. Sing kaya none bawa kan manis banget. Pol. Kan orang manis. Oke lagi lah. Mending iki lah. Oke. None bawa kan manis banget. Kan. Gue bilang apa? Kalian suka kalau ini. Ini 8/10. Mantap. Wuhui, Yahut. Langsung HP. Tebu. Oh my god. Enak.
Burung di mama bisa enak-enak. Malaysia kaya akan berbagai jenis makanan. Dan pesan saya teruntuk para mbak-mbak yang mungkin melancong di Malaysia. Apabila mungkin kalian penasaran dengan makanan India Malaysia, kalian kalau mencobanya jangan sampai istilahnya membuat tersinggung penjualnya. Misal kata kalian penasaran dengan makanan tersebut, ya mencoba atau ya untuk memakannya itu jangan sampai di depan penjualnya. Misal kata kalian ragu-ragu, lebih baik jauh ya kan? Jauh daripada penjualnya, karena itu kurang sopan, kurang beretika. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadikan informasi sekaligus hiburan. Kalau ada yang salah daripada pelancong yang mungkin daripada Indonesia, saya akan mencoba untuk memberikan kritikan supaya teman-teman daripada Indonesia kalau datang ke Malaysia setidaknya menghormati penjual makanan tersebut. Itu pesan saya, sahabat-sahabatku semua. Jadi memang manusia itu tidak luput dari kesalahan ya. Mungkin mbaknya lupa atau bagaimana, tetapi kita harus saling menghormati satu sama lain, apalagi kalau bab soal makanan. Oke, kita langsung lanjut ke video selanjutnya. Seperti apa culture shock orang Indonesia ketika berada di Malaysia dan melihat suasana yang ada di Malaysia. Hal biasa di Indonesia tetapi tidak biasa di Malaysia. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Seperti inilah hidup di perantauan Malaysia, sahabat-sahabatku semua. Iya. Mungkin yang belum pernah ke Malaysia bisa melihat videonya seperti apa ya suasana Malaysia, supaya kita juga tahu. Sangat macet. Tapi tidak ada satupun yang berbunyi klakson atau hor ya kalau di Malaysia. Mana ada? Dengar sendiri kan kawan-kawan. Iya mas. Oke kawan-kawanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam mas. Gimana kabarnya kawan-kawanku? Semoga kawan-kawanku selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan pergi Jumat. Sekarang saya lagi berada di Siberjaya. Seperti ini ya. Di Siberjaya. Posisi sekarang saya lagi di Siberjaya. Pergi Jumat. Banyak mobil mewah Ini ya kan? Keretanya orang Malaysia. Keretanya Walaupun cantik-cantik, orang Malaysia, kata masnya. macam sudah biasa. Betul mas. Cantik-cantik tetapi Tidak macam di kampung hal saya. biasa. Kalau di kampung saya itu cantik sedikit pun dimasukkan dalam rumah terus dibagi tutup biar tak kepanasan dan kehujanan. Tapi di Malaysia dibiarkan seperti ini walaupun bukan hari Jumat ya. Kebanyakan ditaruh aman. macam ini. Diparkir di tepi jalan aman. Hal biasa di Malaysia, tapi tidak biasa di Indonesia. Proton. Kebanyakan mobilnya mobil nasional mas. Dan saya sangat kagum dengan jalan Malaysia ini karena setiap jalan di Malaysia jalannya bagus-bagus, Mulus-mulus. Bahannya ini rata-rata berkualiti kalau jalan di Malaysia. Aspalnya berkualiti kata masnya. Ini bukan expander ini, tapi Proton X70. Kalau baru masuk Malaysia dikira expander ini, padahal ini produk Malaysia. Produk Malaysia. Ini sudah mendekati area masjid kawan ya. Kalau kita bekerja dengan cara sah, resmi, oke-oke aja sahabat semua di Malaysia. Aman, nyaman. Dan di Malaysia kalau hari Jumat itu banyak orang yang jualan macam ini. Oh. Nanti ramai orang beli kalau sudah habis Jumat. Jualan minuman. Ini saya berada di area parkir. Luas banget area parkirnya. Ini posisi di area parkir masjid ya. Seperti ini biasanya. Saya sudah memasuki area parkir. Dan area parkirnya ini sangat luas sekali. Sangat luas area parkirnya. Sangat luas. Betul mas, luas banget itu. Ini nama masjidnya
Masjid Haji Fisabilillah. Oh, Masjid Haji Fisabilillah. Satu-satunya masjid yang berada di Siberjaya. Cukup lumayan jauh area parkirnya dengan masjidnya ya. Jadi halaman parkirnya itu luas banget. Kebanyakan kalau di tempat kita kan parkirnya kan tidak begitu luas. Tetapi Belum penuh lagi. di Malaysia luas banget. Nanti kalau sudah saatnya mau dimulai sholat Jumat, tempat ini pasti penuh dengan kereta-kereta dan motor-motor. Dan ini orang sudah mulai berdatangan untuk memenuhi area masjid. Ini sudah mulai mau penuh area masjid saat sholat Jumat. Dan akhirnya sholat Jumat mau dimulai karena waktunya sudah sampai untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan akhirnya sholat Jumat sudah habis. Seperti ini suasana sudah mulai turun dari masjid. Oh, ramai banget. Sangat ramai sekali. Sangat ramai karena bercampuran ya antara warga lokal dengan tenaga kerja asing yang bekerja di Malaysia, termasuk TKI, kemudian dari negara lain seperti Bangladesh. Dari video ini kita bisa melihat seperti apa suasana di Malaysia. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Kebanyakan orang kalau sudah habis Jumat kebanyakan beli air. Oh, sesudah sholat Jumat atau selepas sholat Jumat langsung beli air. Suasana hangat-hangat, beli air dulu. Air apa ya? Dari sini nih. Sana. Cukup lumayan ramai. Es krim. Nih, dari sini nih. Beli air apa mas ini mas? Jadi halaman sebelah masjidnya itu ada orang jualan es teman-teman. Berapa satu kak? 5 ringgit. Kalau di Ini. tempat kita kan jarang ditemukan seperti ini. Apa ini nama kak? Ya. Satu cawan besar 5 ringgit atau setara 15.000 rupiah. Ya cukup murah meriah loh. Murah meriah untuk harganya. Coklat es Dua. Iya. 2 10 ringgit, sekitar 35.000 rupiah. Untuk harga Malaysia dari segi makanan minuman murah meriah teman-teman, tidak begitu mahal. Maka tak heran kalau banyak pelancong yang datang ke Malaysia. Dari segi minuman makanan murah banget. Tidak ada bunyi horn. Balik sambil minum. Mana lalu? Meskipun ramai kendaraan, tertib. Ini kalau di Jumat di Malaysia pasti banyak orang jualan. Kita harus beli karena panas. Suasana panas, kita kena beli ya. Betul mas. Cuaca panas, jalan kaki sambil minum es. Mantap sekali mas. Lingkungannya juga kita bisa melihat sendiri, suasananya bersih banget. Ini ya, suasana kalau sudah balik Jumat di jalan itu sangat macet. Oh, Tapi tidak ada satupun yang berbunyi klakson atau horn ya. Kalau tidak di ada bunyi klakson. Mana ada? Dengar sendiri kan kawan-kawan. Iya mas, gak ada. Walaupun macam-macam ini.
Tidak ada satupun yang bunyi horn atau klakson. Ini. Karena kalau membunyikan klakson merupakan salah satu hal yang kurang sopan kalau di Malaysia. Rakyat Malaysia patuh aturan dan paham. Tidak saling berebut-rebutan untuk mendahului. Ini perlu dicontoh, ini perlu dicontoh. Mentality seperti inilah yang luar biasa. Oke, kawan-kawanku yang menemukan video ini semoga selalu diberikan kesehatan. Oke, Mas. Amin ya rabbal alamin. Culture shock Masnya daripada Indonesia ketika berada di Malaysia, kagum dengan mentality orang Malaysia. Ini yang perlu dicontoh, paham aturan, tidak mau mendahului satu sama lain, tidak membunyikan horn, tidak berebut. Kalau di tempat kita kan ya paham-paham sendiri sahabatku semua. Kalau tengah berkendara ya kan, kadang-kadang kalau terjebak macet atau mungkin kendaraannya begitu banyak, biasanya saling berebut, bunyikan horn. Tetapi kalau di Malaysia, membunyikan horn salah satu hal yang kurang baik, kurang sopan. Kemudian para pengendaranya pun juga begitu sangat-sangat paham suasana dalam berkendara, maka tidak ada yang saling mendahului satu sama lain. Sebab kalau saling mendahului satu sama lain, akhirnya ujung-ujungnya justru akan tambah semakin macet dan tidak berjalan dengan lancar. Dan Masnya yang daripada Indonesia pun dibuat kagum dan terkejut dengan suasana yang ada di Malaysia. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa membuat sahabat-sahabatku terhibur, dan mudah-mudahan video ini juga bisa menjadikan informasi untuk sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan videonya Bang Toha Mersing Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Dan jangan lupa subscribe juga pemilik video originalnya. Jadi kalau bab soal tentang budaya, makanan antara Indonesia dan Malaysia itu hampir sama, tapi juga tidak harus saling menuduh. Tetapi juga tidak harus menuduh, oh ini Malaysia klaim-klaim. Ya enggak gitu juga. Nanti ujung-ujungnya akan saling berselisih di media sosial. Kemudian timbullah perkataan-perkataan yang kurang sopan. Maka dari itu kita tidak harus saling tuding-menuding pasal soal dari segi kesamaan budaya, makanan. Harusnya dengan kesamaan budaya, makanan, mari kita jaga bersama-sama. Dan tentunya kalau ada kebudayaan sama dan makanan yang sama, itu harusnya menambah kerukunan. Bukan sedikit-sedikit Malaysia dituduh klaim. Malaysia itu merupakan salah satu negara yang berbilang kaum. Dari segi budayanya juga begitu kaya, dari segi aneka jenis makanannya juga begitu sangat banyak. Makanan India, makanan Melayu, makanan Cina, semuanya serba ada. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.